Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Grayson Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 7 Maret 2024. Sorry banget di kemarin, di hari kemarin saya nggak sempat bikin video teman-teman, karena sesuatu hal ya. Jadi ya udah kita akan bikin videonya sekarang dan aku akan update nih narasi-narasi dan juga berita yang ada di market kripto, seharian kemarin sama, hari ini teman-teman. Jadi kita akan mulai dulu pembahasannya dari kalender ekonomi. Dari kalender ekonomi di perdagangan kemarin itu ada event penting ya, yaitu dari Chairman Supervision Bar, itu ada speech, kemudian dilanjutkan sama Jerome Powell di perdagangan malam harinya. Kemudian kemarin juga ada rilis data terkait dengan job opening sama crude oil inventory. Jadi kemarin ada testimoni dari Jerome Powell dan kita akan bahas nanti teman-teman. Di perdagangan hari ini ada beberapa news, yaitu ada data ekspor import untuk China. Kemudian ada mortgage rate untuk Inggris. Kemudian dari Uni Eropa ada interest rate decision ya, keputusan suku bunga dari Uni Eropa. Kemudian dari Amerika Serikat akan ada data soal jobless claim, export import, kemudian Jerman, Jerome Powell juga akan memberikan testimoninya kembali di perdagangan hari ini. Jadi ada beberapa berita-berita yang mungkin akan memberikan impact yang fluktuatif terhadap harga kripto, jadi hati-hati. Kita akan mulai dulu pembahasannya dari testimoni Jerome Powell di perdagangan kemarin. Ini merupakan salah satu testimoni dari Jerome Powell yang menurut saya sudah dekat sama yang namanya penurunan suku bunga, teman-teman. Jadi Jerome Powell overall kemarin cukup mengapresiasi kondisi dari perekonomian yang so far masih sangat sustain. Namun Jerome Powell masih tetap teguh ya pada pendiriannya, di mana suku bunga Amerika Serikat itu akan tetap dalam posisi tinggi selama inflasinya masih belum mencapai sasaran mereka, yaitu di target 2%. Artinya teman-teman harus melihat di mana rilis data core PCE inflation itu harus turun sampai 2%. Teman-teman, Powell mencatat bahwa situasi inflasi telah mereda secara signifikan selama setahun terakhir tanpa adanya lonjakan pengangguran yang signifikan. Jadi ini adalah mandat yang memang dipegang oleh Fed sendiri, di mana Fed harus berhasil menurunkan suku bunga sekaligus tidak menyebabkan kerusakan ekonomi yang parah. Artinya, secara perekonomian Amerika masih bisa tetap survive, penganggurannya bisa terkendali, teman-teman. Dan ya menurut saya bagus sih untuk testimoni kemarin, tapi akan dilanjutkan lagi di perdagangan nanti malam terkait dengan testimoninya. Nah, selain itu juga pihak dari Senat ya, dari Fed sendiri itu juga memberikan semacam outlook terkait dengan kondisi perekonomian di tahun 2023 kemarin. Secara keseluruhan produk domestik bruto mereka meningkat, ya kan, perekonomiannya bagus. Kemudian peningkatan pekerjaan, lapangan pekerjaan di sana juga cenderung baik, teman-teman. Penganggurannya masih dalam titik terendah. Ya, artinya penganggurannya tidak terlalu banyak ya, teman-teman, dan PCE-nya sudah berhasil mengalami penurunan. Jadi overall outlook daripada FOMC member ya, ini juga cenderung positif terhadap kondisi market. Jadi kita sangat-sangat confidence bahwa tahun ini suku bunga akan diturunkan karena inflasi bakalan masih turun dan juga ya mencapai target dari Federal Reserve. Oke, itu overall dari makro ya teman-teman. Kita lihat ini ada rilis data terkait dengan akumulasi dari BlackRock yang mana aliran dananya terus masuk, teman-teman. Artinya adalah terus terjadi yang namanya inflow. Ya, jadi ini merupakan salah satu indikasi positif di mana sampai sekarang ternyata penyerapan dari ETF spot Bitcoin itu masih sangat-sangat baik terhadap market kripto. Kemarin kan ada koreksi tuh market kripto ya teman-teman, kita nggak sempat update. Bitcoin sempat drop sampai 59 ribuan something dan overall sekarang kembali berhasil pulih. Jadi
Kemarin itu penurunan yang terjadi itu, disebabkan karena ada beberapa whales yang melakukan taking profit dan tepat juga waktu itu fear and greed kita itu berada dalam posisi 90 teman-teman. Ini ya, extreme greed berada di 90, saya sudah wanti-wanti di komunitas Telegram, hati-hati akan ada potensial, taking profit yang terjadi. Ya, ini ya itulah beberapa data, teman-teman, dan kemudian juga ada sempat error nih dari market India, kripto ambruk di bursa India, semua kripto turun kisaran 30% ya, dan itu, mungkin FUD yang bisa terjadi kemarin. Kemudian ini ada data juga terkait dengan penurunan dari jumlah outflow penurunan dari jumlah holder pada Bitcoin ya, karena ada aksi taking profit yang dilakukan oleh, pemilik 10 tahun holder Bitcoin. Ini ada sedikit penurunan kemarin ketika pergerakan Bitcoin itu menyentuh all time high. Jadi ada taking profit jangka pendek, teman-teman. Yaitu dari beberapa data inflow dan juga outflow. Sekarang kita lihat teman-teman, salah satu kampus ya, Stanford Endowment itu telah membeli Bitcoin seharga 45.000. Jadi ketika Bitcoin turun kemarin ke 45.000, mereka sempat beli pada bulan Februari ya, diajukan ke Build Fund, teman-teman. Dana yang dikelola mahasiswa yang mengelola sebagian besar Stanford, Endowment. Jadi Bitcoin portfolionya ada di 7%. Wah, ini menarik ya, mahasiswa, teman-teman dari kampusnya sendiri berinisiatif melakukan pembelian pada aset Bitcoin. Kemudian teman-teman, berita datang dari Arizona State, negara bagian Arizona. Sekarang Bitcoin Spot ETF itu bisa menjadi salah satu, portfolio untuk retirement, untuk pensiun, teman-teman. Ini masih dalam proses apa ya, perbincangan teman-teman, belum diresmikan ya. Tapi ada potensial karena sekarang Bitcoin sudah ada ETF-nya, jadi ini bisa jadi masuk nih sekian persen ke portfolio dari pensiunan, untuk warga khususnya di negara bagian Arizona, Amerika Serikat. Jadi ini juga merupakan salah satu potensial news yang baik. Nah, itu dari Bitcoin. Sekarang kita lihat di beberapa altcoin, teman-teman. Ada Ethereum. Kondisi Ethereum sekarang lagi full, power, teman-teman, di mana inflow sangat tinggi terjadi pada Bitcoin. Terjadi pada Ethereum, di mana kenaikan dari Ethereum sendiri itu ditopang penuh oleh penurunan dari BTC dominance belakangan ini. Kalau teman-teman perhatikan, Ethereum nanjak terus ya, even kemarin dia ada drop sedikit, turun teman-teman, tapi at the end kayaknya dia bakalan berpeluang untuk mencapai target profit berikutnya. Bagi saya ada di kisaran 4.600-an something. Ethereum masih sangat-sangat strong bullish. Aliran dana yang dulunya berfokus pada Bitcoin udah mulai beralih ke Ethereum. Wow, teman-teman. Oke, kita akan lihat dari berita yang lain. Datang dari Spanyol. Spanyol baru aja blok, Sam Altman-Able scanning venture dari, Worldcoin. Worldcoin ini kan tujuannya ya mencari data dari banyak orang, teman-teman, di scanning matanya gitu, dimasukkan datanya ke blockchain dengan tujuan untuk verifikasi global yang sifatnya desentralisasi. Fungsinya ada banyak, salah satunya adalah tentang, penggunaan pasport, menggunakan blockchain, teman-teman. Ini sebuah terobosan yang baru untuk project Worldcoin. Dan seperti biasa mereka ditentang oleh banyak negara, salah satunya ya Spanyol, teman-teman. Namun begitu ada beberapa sentimen positif yang aku perhatikan khususnya dari, perusahaan yang dibangun oleh Sam Altman. Sam Altman nggak cuma punya Worldcoin, dia juga punya OpenAI. Itu loh produk ChatGPT yang terkenal itu, teman-teman. Kemarin beritanya, Singapore Temasek, ini adalah BUMN holdingnya Singapura, teman-teman, itu dikabarkan, sedang melakukan perbincangan untuk invest di OpenAI. Ini berita yang luar biasa banget, bagus teman-teman. Temasek salah satu yang terbesar ya di Asia Tenggara, salah satu holding dari BUMN Singapura. Kemudian teman-teman berita datang juga dari kabar apa ya, merging antara Tesla dengan OpenAI. Dikabarkan Elon Musk itu punya planning untuk, merging
2 perusahaan ini, dan Elon Musk dikabarkan pengen jadi CEO-nya. Wah, ini perusahaan kalau merging kira-kira valuasinya sebesar apa ya, teman-teman? Jadi ini berita yang bagus banget sih menurut saya, dari perkembangan, OpenAI, khususnya ke depannya, bisa aja menjadi salah satu, perusahaan dengan valuasi tertinggi dan bisa jadi Elon Musk juga akan naik lagi, teman-teman. Karena kan kemarin beritanya digeser sama Jeff Bezos ya, terkait dengan, nominasi orang terkaya, teman-teman, di dunia. Nah, ini mungkin akan memberikan impact terhadap Worldcoin. Jadi boleh dipantau mumpung Worldcoin-nya masih cenderung korektif ya. Dia ada FUD tadi, kemudian juga ada narasi yang bagus dari OpenAI-nya. Let's say kalau ini memang berhasil, merging berhasil, saya rasa Worldcoin bisa menjadi salah satu, eee, penerima benefit kenaikan harga dari dari apa ya, kasus merging yang terjadi. Kemudian berita lain datang dari Binance. Binance US dikabarkan sudah melakukan layoff sekitar 2/3% dari staf yang ada, setelah kasusnya dengan SEC, teman-teman. Jadi by the way, Binance US ini dijerat dengan banyak sekali kasus terkait dengan, money laundry, kemudian kejahatan-kejahatan yang berhubungan sama finansial, dia tidak mematuhi regulasi katanya, dan lain sebagainya. Dan ini sudah, eee jumlah yang karyawan yang sudah dipecat itu sudah sebanyak 75%. Jadi makin dikit ya karyawan dari Binance US. Nah, itu kemudian event di minggu ini akan sangat-sangat fluktuatif untuk market. Jadi teman-teman bisa take note nih ada beberapa event yang penting. Salah satunya adalah Federal Reserve, BTFP expiration. Jadi menerima aspirasi dari market, teman-teman. Kemudian akan ada rilis data CPI untuk Februari, di bulan Maret tanggal 12. Kemudian juga ada Denkan upgrade tanggal 13, ini akan memberikan impact positif terhadap Ethereum. Kemudian, ya Ethereum sama layer kedua, sama layer-layer 1 mungkin juga kena impact ya. Itu NVIDIA Annual GPU Technology Conference tanggal 18. NVIDIA ini berhubungan sama render, teman-teman. Siapa tahu render naik lah, RNDR bisa dipantau juga. Kemudian ada Federal Reserve Interest Rate Decision di tanggal 20 Maret. Ini keputusan terkait dengan suku bunga The Fed. Kemudian juga ada lawsuit untuk Ripple Labs, akan ada sidang lagi untuk Ripple di tanggal 22 Maret. Kemudian Do Kwon fraud, ini untuk tanggal 25 Maret itu akan ada percobaan, penahanan percobaan untuk Do Kwon. Lalu ada Sam Bankman-Fried, oke kasusnya SBF ya. Jadi itu beberapa narasi-narasi dan nanti aku akan posting juga di komunitas Telegram. Kalau kalian punya Telegram bisa langsung join ya, karena ada beberapa narasi news yang mungkin, tidak saya posting di YouTube karena keterbatasan waktu teman-teman, jadi saya akan posting di Telegram juga. Oke, itu dari beberapa narasi yang ada di market kripto. Marilah kita cek gimana sih kondisi dari pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Kita akan spesifik ke Bitcoin ya teman-teman, mungkin akan sedikit menyimpang-nyimpang ke beberapa aset termasuk juga altcoin. Oke, di XY di perdagangan kemarin turun setelah testimoni dari Jerome Powell lumayan bagus untuk, market high risk kayak saham, gold dan juga Bitcoin, teman-teman. Jadi indeks dolarnya turun, aset lain yang meningkat. Kemarin gold mengalami kenaikan hampir 1%, kemudian S&P 500 juga masih tetap struggle meskipun ada sedikit kenaikan, tapi ini udah kayaknya mudah mau koreksi ya. Kemudian dari Bitcoin-nya sendiri setelah koreksi yang terjadi di hari kemarin, Bitcoin masih tetap survive bertahan di kisaran level 66 ribuan something. BTC dominance turun dan Ethereum memimpin kenaikan sementara ini. Ada beberapa koin juga kayak GRT, Matic, layer-layer kedua dari Ethereum itu lagi ganas-ganasnya. DOT juga, Polkadot, Habar. Jadi jangan terlalu khawatir, koreksi yang terjadi kemarin itu adalah shifting dari market Bitcoin pindah ke altcoin, teman-teman. Jadi ya bagus. Buat Bitcoin sendiri, saya melihat Bitcoin cenderung korektif ya. Pergerakannya kemungkinan akan agak sedikit turun. Semoga Bitcoin-nya stabil. Karena kalau Bitcoin-nya turun parah, itu bisa jadi alt season nggak terjadi.
Namun kalau Bitcoin-nya bisa bergerak stabil, BTC dominance-nya turun, dan aliran dana masuk ke Ethereum atau altcoin yang lain, itu bisa menjadi momentum bagus buat alt season, setidaknya dalam jangka waktu pendek. Overall pergerakan Bitcoin kalau kita perhatikan di time frame daily closing kemarin itu bagus. Dalam artian ya memang turun, tapi dia tidak membuat bearish engulfing at least. Menurut saya ini bisa dibilang masih terbilang bagus, artinya hanya koreksi wajar saja pada Bitcoin. Bitcoin kemarin closingnya candle merah di kisaran level 63 ribuan something. Kalau dia sampai closing kemarin di bawah dari level 62 ribuan, itu berarti bearish engulfing dan bisa aja para trader akan mulai short market, teman-teman. Tapi kemarin ya closingnya lumayan bagus di time frame daily, meskipun merah ya, namun ini koreksinya masih terbilang wajar. Kita melihat Bitcoin masih akan ada peluang untuk struggle dengan fluktuatif yang tinggi. Jadi fluktuasi naik turunnya bakalan sangat-sangat ekstrim. So hati-hati buat teman-teman yang trading futures, mungkin kenaikan Bitcoin sudah tidak tidak selempeng kemarin, di mana Bitcoin ya lempeng aja naik nggak ada koreksi sama sekali. Mungkin sekarang kita akan udah mulai masuk ke fase-fase struggle-nya Bitcoin. Dan Bitcoin sebenarnya sudah mencapai target kita ya, ketika dia kemarin berhasil di sini, mengalami kenaikan, kemudian ada bull flag yang tercipta, Bitcoin rally sampai, berapa nih, 63 ribuan something, itu sebenarnya sudah achieve target, teman-teman. Dan ternyata Bitcoin melenggang sampai new all time high di kisaran, 69 ribuan something. Jadi so far so good. Bitcoin berpotensi koreksi sehat aja, dalam beberapa waktu. Harapan saya masih tetap, aliran dana pindah ke altcoin. Itu dari beberapa indikasi kita coba pakai indikator smart money kita, kemarin ada penurunan posisi dari smart money ya. Namun kalau kalian, perhatikan dari Ethereum justru menambah inflow yang sangat besar dari smart money-nya, ditunjang sama volume perdagangan yang cenderung tinggi. Jadi sekarang masih harap-harap cemas, namun ya oke lah. Buat Bitcoin saya rasa kalau dia bakalan koreksi, beberapa target level bisa diperhatikan di kisaran level 59 ribuan something sebagai area level support terdekat. Let's say kalau ada penurunan, teman-teman bisa mulai akumulasi di area tersebut. Tapi kalau teman-teman merasa itu terlalu tinggi, mungkin kita membutuhkan koreksi yang lebih dalam lagi di kisaran level 48 ribuan something. Bitcoin sudah new all time high by the way, dan ya selling pressure kemungkinan akan cukup kuat berada di kisaran area 60 ribuan something ini, teman-teman. Jadi tetap hati-hati, teman-teman. Let's say kalau Bitcoin bisa break out dari, strong resistance kuat ini di all time high ini, maka target kita ke Bitcoin untuk ke 72 ribuan. Even lebih besar lagi, teman-teman. Itu cenderung lebih sangat-sangat, dinanti ya untuk Bitcoin. Jadi itu aja sih, bull run masih panjang sampai 2025 katanya, prediksinya teman-teman. Semoga aja memang masih ngikutin, pola tersebut ya, di mana 3 tahun hijau, 1 tahun merah, 3 tahun hijau, 1 tahun merah. Ya, sekarang Bitcoin masih di 66 ribu, saya rasa masuk ke level 100 ribuan untuk Bitcoin itu bukan hal yang sulit kalau melihat dari kondisi kenaikan yang sangat impulsif yang terjadi di tahun, 2023-2024 ini, teman. Oke, nggak lama-lama, teman-teman, gitu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat, dan bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Sekian aja, akhir kata saya Andre, makasih.